Dan sejauh Daryati melakukan pekerjaannya, keluarga Ong juga memperlakukan Daryati dengan sangat baik. Dari semua yang diberikan di dalam pekerjaannya tersebut, yang tidak boleh dilakukan oleh Daryati adalah memainkan handphone tanpa seizin dari majikan, alias ya bermain HP saat waktunya bekerja. Dan aturan tersebut diberlakukan kepada Daryati serta ART yang lain untuk tidak menghubungi keluarga mereka dalam periode tertentu. Dan Daryati jelas mengetahui aturan tersebut sejak awal dan dia menyetujui. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi pada tahun 2016 di Singapura. Bercerita tentang seorang wanita yang dengan tega menghabisi nyawa majikannya sendiri lantaran dia kesal tidak diberikan izin untuk pulang oleh majikannya. Di saat itu, prosedur untuk bisa pulang ke Indonesia sangatlah ketat. Apalagi si wanita tersebut memiliki kontrak dengan majikannya yang harus dia patuhi. Dan di saat itu pun, karena merasa sakit hati akibat tidak diizinkan pulang, wanita ini malah menyusun rencana jahat hingga akhirnya kejadian naas ini pun terjadi. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Murder trial of an Indonesian maid who allegedly killed her employer in 2016 resumed today, with the defense claiming that she did not give the police statement voluntarily. 26-year-old Daryati is contesting a charge of murdering 59-year-old Xiao Kim Chu in her home. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang wanita yang bernama Daryati. Daryati ini lahir di tanggal 14 Agustus tahun 1992. Dia merupakan seorang wanita kelahiran Lampung, Indonesia. Di usianya tersebut, Daryati sudah bekerja di sebuah pabrik udang. Dan di dalam cerita ini, tidak disebutkan dengan jelas siapa orang tua dari Daryati. Namun yang jelas dalam cerita ini, Daryati dikatakan tinggal bersama kedua orang tuanya dan dua orang saudara kandungnya, yaitu seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Di usianya tersebut, Daryati ini belum menikah seperti kebanyakan gadis seusianya di kampung itu. Yang mana ternyata Daryati ini cukup sulit untuk mendapatkan pasangan karena dia memiliki trauma yang sangat parah di masa lalunya, sehingga dia membatasi diri untuk berhubungan dengan laki-laki. Mungkin kalian akan bertanya-tanya ya sobat, trauma seperti apa yang dirasakan oleh Daryati sampai-sampai dia tidak mau dekat dengan laki-laki, bahkan sampai tidak mau menikah. Nah, ternyata pada saat usia Daryati 14 tahun, Daryati ini pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yang mana hal tersebut merupakan sebuah trauma yang amat mendalam karena dia pernah diruda paksa oleh kakak laki-lakinya sendiri. Dan aksi ruda paksa yang dilakukan oleh kakaknya itu tidak hanya sekali, namun sampai berkali-kali. Bahkan di dalam rentang waktu setahun, Daryati ini sudah 10 kali diruda paksa oleh kakak kandungnya. Aksi dari kakak kandungnya itu sama sekali tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Pada saat itu, Daryati tidak berani sama sekali untuk menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Di dalam hatinya, hanya ada perasaan takut yang membuat dia enggan untuk mengadukan hal ini. Tentu saja hal tersebut sangat mempengaruhi mentalnya. Dan untuk menyembunyikan rasa sakitnya serta melampiaskan semua emosinya, Daryati ini memilih untuk melampiaskan kepada hal-hal yang tidak normal. Yang mana sejak saat itu, dia justru membenci laki-laki. Dia tidak percaya kepada laki-laki manapun. Makanya, Daryati ini kemudian jadi suka terhadap sesama jenis. Ya, dia justru memilih untuk menyukai sesama perempuan dan bahkan pernah menjalin hubungan sebanyak 2 kali dengan perempuan yang dia kenal di kampungnya. Salah satu dari pacar perempuannya tersebut, dia temui saat dia berada di satu pekerjaan yang sama, yaitu di tambak udang. Namun, hubungannya dengan sang pacar harus kandas karena wanita itu ternyata tidak sepenuhnya suka kepada Daryati.
dia tetap harus menikah dengan laki-laki. Dan kandasnya hubungan Daryati dengan pacar perempuannya tersebut membuat dia jadinya enggan untuk bekerja di tambak udang itu lagi. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu dan mencari pekerjaan lain. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari, Daryati yang tidak mau menganggur lama, kemudian memutuskan untuk ikut dengan teman-temannya mendaftar dan pergi ke pusat pelatihan pembantu rumah tangga. Di saat itu, yang ada di dalam pikirannya adalah pekerjaan apapun pasti akan dia lakukan asalkan dia tidak tinggal di rumah dan tidak berdiam diri. Kedua orang tuanya juga tidak melarang dia bekerja. Mereka memberikan kepercayaan penuh kepada Daryati untuk melakukan apapun yang memang Daryati senangi. Lalu singkat cerita, pergilah Daryati ini ke pusat pelatihan. Di sana, dia diajari banyak hal. Dia diajari dan dilatih untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan lumayan lama, Daryati melakukan pelatihan lalu tinggal bersama beberapa orang lainnya di tempat pelatihan tersebut. Yang mana ternyata selama dia mengikuti pelatihan tersebutlah, dia juga kemudian malah suka kepada seorang wanita yang bernama Indah. Dan entah bagaimana caranya Daryati ini bisa meyakinkan Indah. Mereka pun akhirnya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih sesama jenis. Pada saat itu, kekasihnya ini sudah menjalankan pelatihan dan siap untuk dipekerjakan di luar negeri. Kemudian, Indah, sang kekasih ini, dikirim ke pusat penyalur yang ada di Hong Kong. Pada saat itu, Daryati yang juga ingin bekerja justru disalurkan ke negara yang berbeda, yaitu ke Singapura. Sebenarnya Daryati berharap dia akan ditempatkan di negara yang sama dengan Indah. Namun sayangnya mereka tidak bisa memilih. Singkat cerita, setelah menyelesaikan program pelatihannya dan pacarnya Indah pun sudah berangkat, Daryati akhirnya mulai diberangkatkan juga. Dia dipekerjakan pada sebuah keluarga yang ada di Singapura. Keluarga ini bernama keluarga Seo Kim Cho. Di sana Daryati bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan dia pertama kali datang ke Singapura tepat pada bulan April tahun 2016. Oh iya sobat, sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana kondisi Daryati selama bekerja di Singapura, kita bahas terlebih dahulu latar belakang dari majikannya yang bernama Seo. Jadi sobat, Seo ini sudah berumur 59 tahun. Di usianya yang sudah tua, dia hidup bersama suaminya yang bernama Ong Tiam Sun. Mereka tinggal di rumah bertingkat 3 dan Seo tinggal bersama suami dan 2 putranya yang sudah dewasa yang bernama Wei Yang dan Andrew. Di sana juga ada menantu perempuannya yang bernama Rowena Yeo dan juga 2 cucunya. Keluarga mereka bisa dikatakan hidup dengan rukun dan bahagia. Lalu semenjak Daryati tiba di Singapura dan bekerja di keluarga mereka, keluarga Ong atau keluarga Seo itu menyambut dengan sangat baik. Mereka menyambut dengan hangat dan tidak memperlakukan Daryati layaknya pembantu, tetapi menganggap Daryati seperti keluarga. Tugas Daryati di sana seperti pembantu pada umumnya, memasak, bersih-bersih, dan mengajak jalan-jalan peliharaan keluarga dan pekerjaan lainnya. Lalu sobat, ternyata pembantu di rumah tersebut rupanya tidak hanya Daryati, tetapi ada juga satu ART lainnya yang bernama Don Hayati. Jadi bisa dikatakan Daryati itu dipekerjakan untuk membantu Don agar mereka bisa bekerja sama, membagi pekerjaan rumah tangga di rumahnya keluarga Ong. Banyak sekali benefit yang didapatkan oleh Daryati semenjak dia bekerja di keluarga Ong. Dia mendapatkan gaji sebesar $580 atau setara dengan 7 jutaan. Gaji tersebut termasuk kompensasi bekerja pada hari libur. Lalu tidak hanya itu, keluarga Ong juga mempersilahkan Daryati untuk makan sepuasnya di rumah mereka. Perawatan serta pengobatan Daryati juga ditanggung oleh keluarga Ong. Dan sejauh Daryati melakukan pekerjaannya, keluarga Ong juga memperlakukan Daryati dengan sangat baik. Dari semua yang diberikan di dalam pekerjaannya tersebut, yang tidak boleh dilakukan oleh Daryati adalah memainkan handphone tanpa seizin dari majikan, alias ya bermain HP saat waktunya bekerja.
Dan aturan tersebut diberlakukan kepada Daryati serta ART yang lain untuk tidak menghubungi keluarga mereka dalam periode tertentu. Dan Daryati jelas mengetahui aturan tersebut sejak awal dan dia menyetujui. Pada awalnya memang dia cukup menerima kondisi tersebut. Namun setelah beberapa hari dia menjalani pekerjaan ini, rasanya sangat tidak biasa. Dia sangat tersiksa oleh rindu kepada kekasihnya, Indah, yang bekerja di Hong Kong. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menghubungi kekasihnya Indah. Yang mana hal ini ternyata membuat Daryati justru mencuri-curi waktu agar bisa bermain handphone. Dan jika Daryati ini ketahuan memainkan handphone, menghubungi keluarganya atau siapapun, konsekuensi yang akan dia terima adalah dia tidak bisa mendapatkan gaji bulanan sampai dia bekerja setidaknya 8 bulan di bawah keluarga Ong. Dan baru saja 5 hari bekerja, rasanya seperti berada di neraka bagi Daryati. Ditambah lagi dia tidak bisa dekat dengan Don Hayati, yang mana hal itu membuat dia semakin tersiksa karena tidak bisa berkomunikasi. Hal ini juga yang kemudian membuat Daryati akhirnya memberanikan diri untuk berbicara kepada keluarga Ong, yaitu tepatnya kepada sang istri yang bernama Seo, bahwa dia ingin sekali berhenti bekerja dan dia ingin pulang ke Indonesia saja. Namun sobat, keinginan dari Daryati ini jelas-jelas ditolak mentah-mentah oleh Seo karena mereka sudah terikat kontrak dan keluarga Ong tidak mau repot-repot mencari pengganti pembantu baru. Dan hal ini kemudian ternyata membuat Daryati menjadi putus asa. Dia kecewa, kesal karena tidak diizinkan. Lalu di saat itu Daryati mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Baru 5 hari bekerja, dia benar-benar sudah muak berada di kediaman majikannya itu. Daryati mulai memikirkan cara mengatur rencana dengan cukup lama. Hingga tidak terasa sembari dia mencari cara tersebut, dia pun sudah bekerja di kediaman keluarga Ong lebih dari 1 bulan. Dan saking niatnya, Daryati sampai menggambar peta rumah keluarga Ong dan merencanakan jalur yang akan dia ambil untuk mendapatkan paspor, rute, lalu baru kabur dari negara tersebut. Sejak bulan Mei tahun 2016, Daryati ini menyusun rencana untuk mengambil paspornya agar bisa kembali ke Indonesia. Di saat itu memang aturannya paspornya ditahan oleh sang majikan. Dan dia berpikir walaupun harus dengan cara paksa, dia tetap harus mendapatkan paspornya itu. Selain berniat ingin mengambil paspor, dia juga bermaksud ingin merampok uang keluarga Ong untuk ongkos atau biaya melarikan diri. Di saat itu dia berpikir akan mudah melakukan hal itu karena pada saat yang bersamaan, kebetulan Daryati memegang kunci laci lantai pertama dari rumah keluarga Ong, tempat di mana keluarga tersebut menyimpan uang. Namun meskipun demikian, barang yang paling utama yang dia incar sangat sulit didapatkan karena dia tidak mengetahui di mana kunci akses brankas. Padahal di dalam brankas tersebut ada paspornya. Daryati tahu betul kalau paspornya disimpan di dalam brankas beserta barang-barangnya yang lain. Dan brankas tersebut berada di kamar Seo, tepat di lantai 2. Dan kunci lantai itu selalu dikantongi oleh Seo. Sehingga jika dia mau melakukan aksinya, dia harus berusaha mendapatkan kunci tersebut dan untuk mendapatkannya harus benar-benar memutar otak. Lalu karena merasa tidak bisa melakukannya sendiri, Daryati pun mencoba untuk memberitahu Don Hayati tentang rencananya ini. Dan dia mencoba meminta Don Hayati untuk membantunya mengambil paspor. Di saat itu Daryati mengatakan kalau tugas Don Hayati hanyalah mengalihkan perhatian majikannya. Dan untuk urusan mengambil paspor, dia akan lakukan sendiri. Di saat itu sebenarnya Don Hayati tidak mau, tapi Don Hayati ini merasa kasihan pada Daryati. Kemudian untuk membantu Daryati, dia pun menyetujui. Dia mau membantu Daryati dalam aksinya tersebut. Di saat itu Don Hayati hanya ingin membantu mengambilkan paspor, tidak lebih. Dia tidak mengetahui sebenarnya di balik itu semua, Daryati ini sudah punya rencana yang lebih keji dan jahat. Don Hayati yang tidak tahu apa-apa akhirnya dengan tulus membantu Daryati. Padahal di saat itu, di dalam hati Daryati, dia sudah sangat ingin melakukan tindakan kriminal untuk menghabisi nyawa keluarga Ong. Di dalam hatinya, dia berkata, "Aku harus melaksanakan rencana ini dengan cepat
Aku harus berani, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Aku siap menghadapi segala resiko, apapun resikonya, aku siap menerimanya. Ucapnya meyakinkan diri sendiri. Singkat cerita, tibalah harinya pada tanggal 12 Mei tahun 2016. Di hari itu, Don Hayati yang sudah diberikan arahan oleh Daryati kemudian mencoba menjalankan arahan tersebut untuk mengalihkan perhatian Ong, sang suami di dalam keluarga tersebut. Kemudian, dia pun menuju ke ruang tamu, tempat di mana Ong di saat itu sedang bersantai di sana. Pada saat yang bersamaan, yang dilakukan oleh Don Hayati adalah mencoba untuk memutuskan aliran listrik yang ada di CCTV, hingga membuat antena CCTV pun menjadi mati. Hal itu sengaja dilakukan oleh Don Hayati, agar nantinya aksinya dia dalam membantu Daryati tidak terekam oleh CCTV rumah. Dan pada saat itu, tugas Don Hayati pun hanyalah mengajak Ong untuk berbincang-bincang demi mengalihkan perhatian. Belum sempat melakukan aksinya, tiba-tiba saja adik kandung Seo datang ke rumah itu. Dia ke sana untuk menyelesaikan beberapa urusan. Di saat itulah, Daryati dan Don Hayati harus menunda aksinya terlebih dahulu. Namun meskipun demikian, Daryati tidak mengurungkan niatnya. Sambil menunggu adik kandung Seo pulang, Daryati mencuri-curi waktu dengan mengasah sebilah pisau untuk menyiapkan beberapa benda lainnya. Pisau yang sudah dia asah tersebut kemudian dia bawa dan dia sembunyikan di beberapa tempat. Dia menyembunyikan pisau tersebut di lemari pakaian kamar tidur utama. Lalu dia juga menyimpan sebuah palu di meja belajar di lantai 2 dan pisau pendek di keranjang yang ada di bawah wastafel toilet kamar tidur utama. Tempat tersebut merupakan tempat Seo tidur. Semua benda-benda tersebut sudah disiapkan oleh Daryati, yang mana kegunaannya sudah dia pikirkan. Yang pertama yaitu pisau dimaksudkan untuk menghabisi nyawa Seo. Lalu palu dia gunakan untuk mengantisipasi memukul menantu perempuan Seo yang bernama Rowena jika saat melakukan aksinya Rowena ini turun dari lantai 3. Lalu tidak hanya itu, dia juga menyembunyikan sebilah pisau di balik pakaiannya. Setelah semua benda-benda tersebut siap, barulah dia menunggu dengan tenang sampai saudara kandung dari Seo pulang. Di saat itu Daryati selanjutnya naik ke kamar tidur utama dengan membawa celana panjang yang telah dia setrika untuk Seo. Dia sengaja menggunakan alibi mengantarkan pakaian agar aksinya itu bisa berjalan mulus dan tidak dicurigai. Saat dia berjalan ke atas, dia sempat berpapasan dengan Don Hayati dan memberi kode sambil berkata, "Tolong jaga di bawah." Di saat itu, Don Hayati langsung mengerti dan di saat yang bersamaan, Don Hayati kembali menghampiri Ong, suami dari Seo, untuk memastikan Ong tidak naik ke lantai 2 dan dia mengajak Ong bercerita agar bisa mengulur-ngulur waktu. Lalu di samping itu, Daryati langsung menuju ke kamar atas yaitu kamar Seo. Sesampainya di sana, Daryati melihat Seo tengah bersantai dan pada saat itu Seo bertanya kurang lebih seperti ini. Ada apa kamu kesini? Mau ngapain?" tanya Seo. Lalu Daryati menjawab, "Ini madam, saya mau simpan pakaian," ucap Daryati. "Oh ya udah, silakan ya, kamu taruh di situ, kamu simpan aja," ucap Seo dengan sangat baik. Setelah menyerahkan celana yang sudah disetrika tersebut, Daryati pun langsung saja mengeluarkan pisaunya. Dia secara mendadak, tiba-tiba menodongkan pisau tersebut sembari meminta paspornya dikembalikan. Di saat itu, Seo, sang majikan, kaget bukan main. Dengan spontan dia pun berteriak dan hal itu kemudian membuat Daryati menjadi panik. Di tengah kepanikannya tersebut, dia pun langsung menyeret majikannya ke dalam toilet. Dia menarik dengan paksa, dengan sangat kasar. Lalu setelah dia menyeret tubuh Seo, Daryati langsung saja menutup pintu. Dan saat pintu itu tertutup, dia langsung mengeluarkan pisaunya tadi. Dan dengan pisau tersebut, secara membabi buta, Seo ditikam dengan sangat sadis hingga mengalami 94 tusukan di tubuhnya. Beberapa bagian tubuh Seo yang ditusuk, diantaranya ada leher, kepala, wajah, hingga di saat itu cairan merah membanjiri dan mengotori seisi toilet. Seo yang tidak kuat menahan rasa sakit, dia pun terjatuh ke lantai. Dan untuk memastikan Seo benar-benar tewas, Daryati langsung mengambil pisau pendek yang disembunyikan di bawah wastafel. Lalu kemudian dia berjongkok dan berulang kali menusuk ke bagian leher majikannya itu tanpa ampun, hingga Seo benar-benar tidak bergerak.
dan tewas seketika. Lalu sementara itu, di lantai 1, sang suami yang bernama Ong sempat mendengar teriakan istrinya Seo. Lantas dia panik dan dia langsung saja menuju ke lantai 2. Di saat itu, Don Hayati yang tidak bisa menahan majikannya ini lantas gelisah. Tidak banyak hal yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengikuti dari belakang ketika Ong berlari ke lantai 2. Sesampainya Ong di kamar lantai 2, Ong tidak mendapati adanya sang istri di dalam kamar. Merasa aneh, Ong pun memanggil-manggil istrinya, tapi tetap tidak ada jawaban. Pada saat itu dia curiga kalau istrinya terjebak di dalam toilet. Takut terjadi sesuatu dengan sang istri, Ong pun mengambil sebuah obeng dan mencoba untuk mencongkel pintu toilet karena pintu toilet tersebut benar-benar tidak bisa dibuka. Lalu di saat itu, Ong berusaha dengan sekuat tenaga menggunakan obeng membuka pintu toilet tersebut. Dari dalam, Daryati sudah mengetahui kalau Ong akan segera masuk. Kemudian, dia menyiapkan senjata untuk menyerang Ong. Di saat itu, ketika Ong berhasil masuk, Daryati langsung menyerang Ong dengan menusuk bagian lehernya. Dan di saat itu Ong benar-benar kaget. Dia berteriak kesakitan sejadi-jadinya. Namun meskipun dalam keadaan terluka, Ong tidak menyerah. Dia berusaha dengan sekuat tenaga menghentikan Daryati. Di saat itu Ong tidak peduli Daryati memegang senjata tajam. Dia benar-benar tidak takut. Dia benar-benar berusaha dan terjadilah pertikaian sengit antara Ong dan Daryati. Dan akhirnya atas usahanya yang cukup keras, Ong ternyata berhasil melumpuhkan Daryati dan dia berusaha untuk mengikat tangan Daryati dengan sebuah kabel. Sesaat kemudian, Ong membawa paksa Daryati ke gerbang utama, di mana dia mencari bantuan kepada orang-orang yang lewat untuk mengamankan Daryati. Orang-orang di saat itu sangat kaget melihat Ong yang menyeret Daryati dengan tangan terikat. Tubuh Daryati dipenuhi dengan cairan merah. Sementara itu, Ong langsung saja kembali ke lantai 2. Dia mencari sang istri dengan keadaan yang cukup panik. Di saat itu, anak-anak Ong yang berada di lantai 3 rumah turun ke lantai 2 karena merasa adanya keributan di bawah. Di saat itu, menantu dari Ong yang melihat dan menyadari adanya bercak cairan merah sudah mencurigai kejadian ini. Dia langsung berlari dan mengetahui jika mertuanya sudah dihabisi oleh pembantu mereka. Seketika, dia langsung berinisiatif memanggil ambulans dan pada saat itu sudah menunjukkan pukul 8.50 malam. Tanpa menunggu lama, pihak ambulans yang sudah dihubungi langsung datang. Sementara Ong menolong sang istri. Melihat kondisi istrinya yang begitu mengenaskan, dia menangis sejadi-jadinya memeluk istrinya yang sudah bersimbah cairan merah. Lalu saat pihak ambulan tiba, tubuh Seo langsung diangkat dan dievakuasi. Namun sayangnya, saat pihak medis berusaha menolong Seo, mereka sudah menyatakan kalau Nyonya Seo ini sudah meninggal dunia. Anak dari Ong dan Seo yang bernama Andrew lantas menangis histeris sambil meneriaki tubuh ibunya. Dia meminta untuk ibunya bangun, namun apa daya, ibunya sudah tidak lagi bergerak. Seketika suasana menjadi menyedihkan, bercampur mengerikan. Semua yang ada di rumah menangis sejadi-jadinya. Don Hayati sebagai salah satu ART yang juga ikut membantu Daryati tidak menyangka kalau orang yang dia bantu malah melakukan hal keji, melakukan tindakan penghilangan nyawa yang sebelumnya tidak ada di dalam bayangannya dan bahkan tidak ada perjanjian sebelumnya. Warga sekitar yang mulai berkumpul kemudian berusaha untuk membantu. Mereka langsung mengamankan Daryati dan membawa Daryati yang sudah terikat ke kantor polisi untuk diserahkan. Sementara itu, jasad Seo tetap dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan tidak berlangsung lama, hasil otopsi pun akhirnya keluar. Laporan dari hasil otopsi menyatakan bahwa Nyonya Seo meninggal karena beberapa luka akibat senjata tajam yang menembus tubuhnya, terutama di bagian leher dan kepala. Sehingga hal tersebut membuat dia kehabisan cairan merah. Sementara itu, Daryati yang diperiksa oleh pihak kepolisian juga ikut diperiksa kejiwaannya. Laporan dari psikiatris menyatakan Daryati menderita gangguan penyesuaian diri pada saat itu. Namun hal ini tidak berarti dia mengalami gangguan jiwa berat, yang mana tindakan kriminalnya harus dia pertanggungjawabkan. Proses persidangan yang dijalani oleh Daryati sangatlah panjang, membutuhkan waktu yang cukup lama karena kasus ini
antara korban dan pelaku berasal dari negara yang berbeda dan memiliki peraturan dan hukum yang berbeda. Namun setelah proses panjang itu, akhirnya Daryati dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Singapura. Namun pada saat itu, pemerintah Singapura tidak langsung menghukum Daryati. Dan pada saat itu, umur Daryati masih di awal 20 tahunan. Namun dia harus menerima konsekuensinya, mendapatkan hukuman yang seberat itu. Daryati pun dikurung di penjara wanita Changi, Singapura. Atas kejadian ini, keluarga Ong benar-benar merasa terpukul. Mereka trauma menerima pekerja migran asal Indonesia. Dan entah bagaimana nasibnya Don Hayati yang sempat membantu Daryati dalam melakukan aksi ini. Namun yang jelas Don Hayati sama sekali tidak mengetahui kalau aksi dari Daryati akan sejauh dan sekeji ini. Itu dia sobat, kisah dari keluarga Ong, yang mana sang ibu atau sang istri di dalam keluarga itu harus meregang nyawa di tangan seorang pekerja migran Indonesia yang merupakan seorang lesbian bernama Daryati, akibat dia tidak diizinkan untuk keluar dari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?